Setelah sekian lama nggak nyobain seri Reno-nya Oppo, akhirnya kesampaian juga buat nyobain Oppo Reno 11 5G. Dan kalau gua lihat makin kesini, seri Reno-nya Oppo tuh makin worth it loh. Karena mau dipakai ngapain aja sebenarnya udah bisa. Tapi ya, seperti biasa, di video ini kita akan bahas semuanya. Mulai dari kelebihan, kekurangan, dan cocoknya buat siapa nih HP. Nanti langsung aja tonton video ini sampai habis setelah yang satu ini. Seri Reno tanpa embel-embel Pro menurut gua menarik banget. Karena di harga official 6 juta kurang 1000 masih bisa kasih desain yang kelihatan jauh lebih mahal. Bisa lebih murah sih kalau kalian beli di distributor ponsel. Trusted dan garansinya juga resmi, pastinya aman banget. Karena gua cowok, biasanya gua prefer ke warna yang lebih gelap. Tapi untuk kali ini, gua lebih prefer warna hijaunya sih, karena cakep ya. Warnanya eye-catching tapi nggak norak sama sekali. Kalau kita lihat lebih detail juga makin kelihatan cakep, soalnya bukan warna hijau polos doang. Frame kameranya pun gede, seolah menegaskan kalau HP ini bisa hasilin foto yang bagus. Ntar kita buktiin, tapi sebagian orang banyak menyayangkan kalau bodi HP ini masih pakai bahan plastik, dan menurut gua sih ya, sah-sah aja, tapi menurut gua malah jadi nilai plus nih dari HP ini. Soalnya selama dipegang nggak berasa murahan, dan rasa nyamannya sih malah jadi nilai plus. Soalnya walaupun punya baterai gede 5000 mAh, tapi tetap tipis di 8 mm dan bobotnya 182 gram aja. Ditambah bodi belakangnya ini dibuat melengkung, jadi pas dipegang tuh berasa lebih tipis dan lebih nyaman aja. Bodi belakangnya juga nggak nempelin bekas sidik jari, jadi gua pegang dan bodinya kayak berasa masih bersih terus, dan enak aja kalau dipakai tanpa casing. Jadi untuk desain gua nggak ada keluhan sama sekali ya. Palingan yang bisa dikeluhkan sih di sektor performanya aja. Soalnya di harga 5 jutaan masih pakai chipset MediaTek Dimensity 7050 5G. RAM 8GB yang bisa di-expand 8GB lagi, dan storage 256GB. Sebenarnya performanya nggak jelek kok, malah dipakai ngapain aja juga bisa. Dipakai buka banyak aplikasi, berasa smooth dan lancar tanpa kendala. Dan main game juga hayo. Gua pakai game Arknights rata kanan 60fps lancar jaya. Terus AOV nyaris rata kanan juga aman-aman aja. Terakhir gua pakai main PUBG di grafik HDR Ultra atau Smooth Extreme, juga lancar. Gyronya aman, suhunya paling kenceng anget-anget doang, dan buat Antutu dia, skor Antutunya dapat di 500 ribuan. Skor yang sebenarnya sih udah bagus, tapi ya kita lihat lagi nih harganya, karena harganya kan 5 jutaan, masih pakai chipset MediaTek 7050 5G, yang sebenarnya nggak ada masalah sama chipset ini, bagus-bagus aja, karena selama kita pakai tadi kan ya, main game aman, multitasking juga aman, suhunya juga aman, nggak panas gitu ya, jadi ya nggak ada masalah, tapi ya masalahnya baru muncul ketika kompetitor yang harganya lebih murah bisa kasih performa yang jauh lebih tinggi. Nah, itulah masalahnya. Kalian juga tahu pasti kompetitornya siapa, dan yang harganya digoreng dan goib juga. Tapi ya balik lagi ya, karena kalau kita telisik juga seri Reno-nya Oppo kan emang dari dulu nggak fokus ke performa doang, atau nggak prioritasin si chipsetnya doang ya. Ada sektor lain yang menurut gua Oppo memang lebih menarik dan bikin HP ini jadi lebih worth it. Akan kita bahas nanti ya. Tapi yang jelas dengan performanya segini dan baterai yang gede 5000 mAh, baterainya ini awet banget. Gua pakai seharian dan gua dapat screen on time nyaris 7 jam, walaupun HP ini mayoritas gua pakai untuk gaming ya. Jadi dengan gaming aja bisa dapat screen on time nyaris 7 jam, apalagi kalau nggak dipakai gaming ya. Jadi kemungkinan sih harusnya aman aja dipakai 2 hari dengan screen on time mungkin 7-8 jam harusnya aman, dan ngecharge-nya pun juga ngebut ya. Ya dari dulu Superfook-nya Oppo emang terkenal ngebut banget ya. 67 watt tuh bisa ngecharge dari 0 sampai 100 kira-kira cuma butuh waktu 45 menit doang. Nah, sektor lain yang lebih menarik yang gua mention tadi sih salah satunya ada di software. Buat yang udah pakai Oppo pasti paham lah. Kalau ROG S14 berbasis Android 14 di HP ini emang nyaman banget buat dipakai. Karena dari segi tampilan simple, masih mengarah ke stok Android, dan kalau mau dikustomisasi pun opsinya ada banyak banget. Sampai-sampai ganti icon pack tanpa perlu launcher third party juga bisa. Fitur-fitur lainnya juga ada banyak, mulai dari game space untuk gaming, sampai favorit gua untuk ngedit foto dengan aplikasi galeri bawaan pun udah enak. Terus dapat jaminan update software sampai 2 tahun. Jadi seharusnya si Reno 11 5G ini bakalan dapat Android sampai Android 16 nanti. Yang sebenarnya bukan jaminan update software terpanjang di harganya ya, tapi ya lumayan lah daripada nggak ada jaminan sama sekali. Sama kameranya juga nih. Seri Reno pastinya ngandalin kamera, dan di harga 5 jutaan setupnya udah lengkap. Ada kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, telefoto 32 megapiksel, dan kamera selfie 32 megapiksel juga. Hasilnya cakep, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Semua lensa bisa kasih hasil foto yang bagus, detail, tajam, warnanya mirip sama aslinya, dynamic range juga dapat, dan skin tone natural.
Apalagi dipakai foto portrait. Sebenarnya hasilnya bakalan lebih bagus dan lebih rapi. Berhubung si bocil orangnya satset nggak bisa diem, jadi terkadang hasilnya kurang rapi. Tapi lihat aja bokehnya. Apalagi lensa telenya. Cakep banget kayak pakai kamera beneran. Sedangkan di kondisi malam, barulah kelihatan lensa ultrawide-nya keteteran. Maklum sih, namanya juga HP mid-range. Tapi di kamera utama dan tele 2 kali zoom, hasilnya udah bagus banget di harganya. Detailnya tajam, brightness-nya pas gak lebay, noise dikit, dan kontrasnya yang tinggi. Processing-nya ketara banget, tapi overall masih kelihatan cakep. Untuk video, sebenarnya bisa di resolusi 4K 30fps, tapi hasilnya nggak stabil. Kalau mau stabil, set aja di resolusi 1080p 30fps dan tinggal pakai sesuai kebutuhan. Semisal mau shoot dengan tripod atau gimbal, set aja 4K biar detailnya lebih tajam. Tapi kalau ada movement, better di 1080p aja. Video kamera depan sebenarnya bisa sampai 4K 30fps, tapi kurang stabil, dan ini di resolusi 1080p 30fps dan gue aktifin stabilisasinya. Videonya jadi agak nge-crop, ini tangan gue udah paling mentok dan ya lumayan ya, masih lumayan lebar, masih muat ya. Dynamic range masih dapet, stabilisasinya juga masih bagus, detail juga bagus, mantap. Dan itu dia pengalaman gue selama pakai Oppo Reno 11 5G selama lebih dari 2 minggu. Semua HP pastinya punya kelebihan dan kekurangan, tinggal cocokin aja nih dengan kebutuhan kalian mau yang mana. Kalau misal kalian nyari HP yang fokusnya adalah performa atau chipset yang lebih kencang, pastinya kompetitor lebih menggoda karena di harga yang setara atau yang lebih murah malah bisa kasih performa atau chipset yang lebih kencang. Karena ya emang kalau kita lihat balik lagi, seri Reno emang fokusnya ke all-rounded. Jadi kalau semisal kalau kalian nyarinya adalah HP yang all-rounded dan kameranya bagus dan nyaman buat dipakai, ya paling benar sih Oppo Reno 11 5G ini. Nyaman dalam artian user experience ya. Contoh deh, pas mulai kita pegang aja deh. Ini udah berasa nyaman karena ya tipis, ringan, dipakai tanpa casing juga aman karena nggak fingerprint magnet dan nggak perlu dibersihin mulu ya. Jadi pas mata kita lihat tuh jadi enak-enak aja. Dan juga kalau semisal kalau kalian satu selera sama gua dengan softwarenya, ya pastinya pakai ColorOS-nya dari Oppo ini udah nyaman banget. Terus rasa mewahnya juga dapat, soalnya desainnya cakep dan layarnya pun dibuat melengkung. Fitur-fitur lainnya juga masih lengkap, ada NFC, stereo speakers, terus juga udah ada IR blaster dan juga udah 5G. Paling yang nggak ada tuh si audio jack doang. Dan masalah harga, jujur jawabannya tergantung banget sih. Karena mau dibilang overpriced, kita nggak bisa lihat dari sisi chipset yang dipakai aja. Banyak faktor lain kayak desain, layar, kamera, software, sampai ke keawetan HP-nya dan service centernya juga. Jadi ya jangan heran kalau misal kalian masih lihat orang yang masih pakai Oppo yang udah lama rilis dan mereka masih nyaman aja pakai dan karena HP-nya juga nggak bermasalah. Terus juga gue juga belum dengar ada yang trauma pakai Oppo karena HP-nya matot. Tapi ya balik lagi ya, di harga 6 juta kurang 1000 ya menurut gua sih worth it dan nggak ada masalah. Tapi seperti biasa, kalian bisa dapetin dengan harga lebih murah di distributor ponsel, tempat yang terpercaya, trusted, dan juga garansinya resmi juga. Jadi segitu aja video kali ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan seputar Oppo Reno 11 5G ini, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau semisal mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.